Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa. Dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai, sejahtera, dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur oleh karena pertolongan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini melakukan tugas, tanggung jawab kami, tanggung jawab pelayanan kami, serta aktivitas kami hari ini. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama-sama di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Yesaya 43 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Saudaraku, jika kita mau jujur, benda apakah yang kita miliki yang kita anggap paling berharga? Sebagian dari kita mungkin menjawab uang, ada yang sebagian menjawab mobil, sebagian lagi mungkin menjawab rumah, dan mungkin ada beberapa yang menganggap handphone adalah benda yang paling berharga. Karena dengan handphone kita dapat berkomunikasi dengan orang lain. Semua orang pasti memiliki jawabannya masing-masing, saudara. Dan saya yakin bahwa semua jawaban itu benar, tergantung dari sudut pandang orang tersebut. Tetapi, jika kita perhatikan bahwa benda tersebut sesungguhnya menjadi berharga ketika benda itu dapat digunakan sesuai dengan keinginan pemiliknya dan memberikan manfaat yang lebih. Kita dapat mengatakan bahwa handphone kita berharga ketika handphone tersebut dapat kita gunakan sebagai mestinya untuk menelepon atau berjejaring sosial yang lain. Kita dapat mengatakan mobil kita berharga ketika mobil tersebut dapat kita gunakan untuk mengantar kita bepergian dengan baik dan demikian seterusnya. Saudaraku, pada saat bagaimana ketika Tuhan mengatakan bahwa kita itu berharga di mata Tuhan? Dan tidak hanya berharga, tetapi juga mulia. Di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat, bagian A dikatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Apakah kita berharga hanya karena kita ciptaan Tuhan, saudara? Ya, di satu sisi memang demikian. Tuhan mengasihi kita karena kita adalah ciptaannya, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Akan tetapi, tidak hanya itu saja. Kita juga harus mampu mengerti apa maksud Tuhan menciptakan kita. Karena sebenarnya kita tetap berharga di mata Tuhan, apapun kondisi kita. Akan tetapi ketika kita sadar apa tujuan Tuhan bagi kita, dan kita mau mengambil bagian dalam tujuan Tuhan tersebut, maka kita akan menjadi milik Tuhan yang paling berharga. Karena kita dapat memenuhi harapan Tuhan yang menciptakan dan memiliki kita. Saudaraku, apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Salah satunya adalah untuk memuliakan Tuhan. Semua apa yang Tuhan ciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menciptakan bumi, Tuhan menciptakan benda-benda penerang, tumbuhan, dan hewan adalah agar mereka menceritakan kemuliaan Tuhan. Terlebih manusia yang Tuhan ciptakan menurut gambar dan rupanya.
Ketika kita sudah mengerti apa tujuan Tuhan menciptakan kita dan menjalani hidup dengan tujuan hidup yang benar, maka Tuhan juga akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah, bahkan dengan hal-hal yang kita tak pernah bayangkan sebelumnya. Bahkan firman Tuhan di ayat lain mengatakan bahwa tidak hanya hidup kita saja yang berharga di mata Tuhan. Bahkan kematian orang-orang benar yang dikasihi Tuhan juga berharga di matanya. Hal ini berarti bahwa segala kehidupan kita, bahkan kematian kita yang berada dalam rancangan dan tujuan Tuhan, semuanya berarti dan berharga di mata Tuhan. Saudara, pertanyaan bagi kita saat ini adalah, sudahkah kita mengerti tujuan Tuhan? Sudahkah kita berjalan di dalam tujuan hidup yang Tuhan berikan kepada kita? Memang inti dari tujuan hidup itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Tetapi cara untuk mencapai tujuan hidup masing-masing kita pasti berbeda-beda. Ada yang Tuhan tetapkan untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan. Ada yang Tuhan tetapkan untuk memuliakan Tuhan dengan menjadi hamba Tuhan. Atau bahkan juga dengan menjadi ibu rumah tangga yang mendidik anak-anak sehingga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Apapun itu saudaraku, mari kita jalani tujuan hidup kita masing-masing. Tujuan hidup yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Sehingga kita juga bisa menjadi orang-orang yang berarti dan berharga yang seutuhnya di mata Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu. Tuhan yang menjadikan kami berharga dan mulia. Tuhan yang memperhatikan dan mengasihi setiap kami. Tuhan bawa kami untuk mengasihi Tuhan. Hidup di dalam rencana Tuhan. Berpegang pada ketetapan Tuhan. Dan tinggal selalu di dalam firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang setia mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat ilahi. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup di dalam kesulitan, persoalan, pergumulan, mari Tuhan tolong mereka, buka jalan, berkati. Tuhan yang pulihkan hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam rumah tangga, kehidupan pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan, dan segala sesuatu yang diusahakan dan dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang saat ini hidup di dalam belenggu dan ikatan dosa. Mari Tuhan, belas kasihan Tuhan menolong hidup mereka, menjangkau hidup mereka, melepaskan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bawa mereka ke hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan dan pandemi yang ada. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Pulihkan negeri kami ya Tuhan, dan kerinduan kami mohon belas kasih Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami boleh kembali lagi hidup secara normal. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sungguh percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku, kita sudah berdoa dan saya percaya saat ini kita diberkati melalui firman Tuhan. Dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Janganlah kita berputus asa, tetaplah kita berdoa, bersuka cita. Senantiasa sebab di dalam Tuhan Yesus kita sanggup melakukan perkara-perkara besar. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.